see what I see? Jadi kita tuh sebenarnya udah punya rencana menghabiskan tahun baru tuh mau mendaki gunung Lawu gitu. Tapi karena musim hujan tahun itu lumayan ekstrim, jadi nggak memungkinkan kita untuk mendaki gunung. Akhirnya kita memutuskan merayakan tahun baru di salah satu kosan temenku. Temenku ini namanya Ani, dia berasal dari Sragen. Kosannya itu lumayan nyaman, jadi nggak jauh dari kampus. Karena nggak jauh dari kampus, kalau pas jam kosong, biasanya kita tuh nongkrongnya di tempat kosan Ani ini. Bentuk kosan Ani ini letter U, jadi cuma ada satu lantai dan semua kamar tuh menghadap ke tengah-tengah halaman. Jadi kita nanti merayakan tahun barunya itu di halaman kosnya Ani ini. Apalagi pemilik kosan itu nggak tinggal di situ, katanya sih tinggalnya di luar kota. Memang ada penjaga kos itu, tapi penjaga kos itu orangnya juga bisa diajak kerjasama lah. Dan yang lebih penting, penduduk sekitar itu nggak reseh, karena memang kampung itu banyak banget kosan untuk mahasiswa. Kampusku itu kan bersebelahan dengan kampus-kampus lain, jadi kayak kompleks gitu. Jadi di kosan Ani ini yang ngekos di situ nggak cuma dari kampusku aja, ada beberapa dari kampus sebelah. Sebut saja namanya Desi. Desi ini kuliah di Universitas Negeri dengan beasiswa. Artinya dia termasuk salah satu siswa yang berprestasi. Desi ini perawakannya kecil, imut gitu, kulitnya putih bersih. Dia pakai kacamata, rambutnya lurus panjang, tapi selalu dikuncir. Karena kita tuh sering main di kosannya Ani, jadi ya kita kenal lah sama Desi ini. Walaupun anaknya memang lumayan pendiam. Nah, Desi ini punya pacar, namanya Ahmad. Karena Ahmad ini sering menyambangi Desi di kosan, jadi kita juga kenal sama pacarnya Desi ini. Tapi Ahmad ini udah bekerja, jarak usia sama pacarnya lumayan jauh. Mereka katanya sih temen di desa gitu. Desi ini berasal dari Boyolali, jadi nggak jauh juga sih dari kota Solo. Jadi akhirnya tanggal 31 Desember jam 8 malam, aku bersama 4 orang temenku sampailah di kosan Ani ini. Saat itu Desi ada di kosan bersama pacarnya. Karena kita udah lumayan kenal, kita ngajak Desi sama Ahmad ini untuk bergabung. Sepertinya mereka berdua itu enggak keberatan, tapi saat itu mereka mau keluar dulu lah beli sesuatu. Pas banget saat itu kita juga kelupaan beli sesuatu, karena rencananya kan kita tuh pengen barbekyunan lah gitu. Jadi bawa makanan dari rumah nanti dimakan bareng-bareng gitu. Karena kelupaan beberapa barang, akhirnya kita nitip sama Desi dan pacarnya. Setelah itu sekitar jam 8:30 mereka berdua tuh keluar, Desi sama pacarnya. Gak berapa lama ada beberapa temenku yang datang juga ke kosan Ani. Jadi suasana malam itu semakin ramai lah. Ketika jam 10:30 malam, kita tuh denger suara motornya Ahmad berhenti di depan pintu gerbang. Pintu gerbang kosan itu kan yang lumayan tinggi, jadi full dari besi gitu. Karena zaman itu belum ada tralis ya, jadi full besi gitu. Jadi tertutup lah. Nah, gak berapa lama pintu gerbang itu terbuka, lalu masuklah Desi sambil menenteng sebuah tas plastik. Lalu Desi itu menyerahkan tas plastik itu kepadaku. Saat menyerahkan, aku tuh sempat bersentuhan tangan sama Desi. Dalam hati aku membatin kok tangannya Desi dingin banget ya. Namun karena aku lihat malam itu habis hujan, terus Desi nggak pakai jaket dan mereka naik motor, ya wajar kalau tangannya Desi itu dingin banget gitu. Gak berapa lama Desi tuh sempat gabung sama kita, nongkrong di halaman tengah kosan itu. Salah satu temenku tanya sama Desi, kok Ahmad gak ikut masuk gitu. Tapi Desi itu gak menjawab
dia cuma tersenyum. Dan saat Desi kumpul sama kita itu tercium aroma yang harum banget. Harumnya tuh bukan harum bunga mawar, bukan bunga melati, tapi harumnya tuh kayak parfum yang enak banget itu. Lagi-lagi salah satu temenku tuh sempat nyeletuk, ini parfumnya siapa ya, kok enak banget gitu. Tapi karena kita nggak merasa pakai parfum dengan aroma itu, ya kita nggak terlalu menghiraukan, nggak apa-apa lah. Yang penting itu bukan harum melati atau mawar gitu. Jadi kita nggak terlalu menghiraukannya. Nggak lama kemudian, lalu Desi ini beranjak. Dia beranjak menuju ke kamarnya. Kamar Desi ini kan berada di pojokan, jadi deket pintu gerbang. Saat Desi itu beranjak mau berjalan ke kamarnya, aku tanya sama Desi, Des, kamu mau kemana? Gitu. Lagi-lagi Desi itu sempat menoleh, tapi dia nggak menjawab. Sekali lagi wajahnya tuh tersenyum-senyuman. Nggak tahu kenapa malam itu aku ngerasa senyum Desi itu agak aneh gitu. Dia tersenyum walaupun senyumannya tuh senyum simpul. Tatapan matanya tuh tajam banget gitu. Nggak seperti biasanya lah. Setelah aku tanya itu sama Desi, salah satu temanku sempat nyolek sama aku. Kayaknya dia tuh ngasih ngode untuk membiarkan aku Desi masuk ke kamarnya. Mungkin si Desi sama pacarnya tuh lagi berantem, wajar kan? Orang pacaran tuh pasti ada berantem-berantemnya dikit gitu. Makanya si Desi ini pulang sendirian. Ya udah, kayaknya sih aku juga setuju lah sama pemikirannya temanku. Akhirnya Desi ini masuk ke kamar. Saat masuk ke kamar, lampu tuh kan dinyalakan, tapi pintu kamar tuh dibiarkan terbuka. Ya udah, karena itu mungkin Desi butuh privasi ya. Akhirnya kita mempersiapkan barbekyuan lagi karena ada beberapa temanku yang datang lagi dan suasana kos tuh jadi tambah rame. Nggak berapa lama, sekitar hampir mau jam 12 malam, salah satu temanku datang. Temanku ini namanya Bram. Dia datang dengan tergopoh-gopoh, jadi buka pintu tuh gelondangan gitu loh. Begitu masuk, Bram ini langsung minta air putih. Begitu kita belikan, dia tuh minumnya tuh kayak tergesa-gesa banget gitu. Akhirnya Bram itu duduk berusaha untuk menenangkan diri. Salah satu temanku tanya lagi, kamu tuh ngapain sih Bram? Kok kelihatan panik kayak dikejar setan? Bram itu nggak menjawab pertanyaan temanku. Dia tampak berusaha menenangkan diri. Sambil menghela nafas, akhirnya Bram itu menjawab pertanyaan temanku. Tapi jawabannya Bram itu malah sebuah pertanyaan. Dia tuh tanya sama kita, Desi ada nggak? Nah, ada beberapa temanku yang langsung nyorakin si Bram ini. Desi terus. Karena memang kita tuh udah tahu kalau Bram itu naksir sama si Desi. Karena Desi udah punya pacar, jadi Desi itu gak terlalu merespon perhatiannya si Bram gitu. Terus aku tanya sama si Bram ini, ngapain sih tanya Desi gitu. Akhirnya Bram ini menjawab bahwa di perempatan dekat jalan raya dan itu juga dekat kampusku terjadi kecelakaan. Katanya yang kecelakaan itu Desi sama pacarnya. Jadi Bram tuh belum sempat ngurus cek kecelakaan itu, karena dia dengar itu Desi, dia langsung menuju ke kosan. Tapi saat itu temanku jawab, Desi ada di kamar itu, sambil nunjuk kamarnya Desi. Karena pintu kamarnya Desi kan terbuka dan lampunya menyala. Jadi memang Bram ini yakin Desi di kosan. Dan kita juga yang ada di kos itu tahu bahwa Desi tadi di kosan gitu. Ya udah, akhirnya karena itu hampir jam 12 malam, kita prepare nyalain kembang api. Kembang api kita tuh juga bukan kembang api yang besar ya, ala kadarnya lah. Biaya budget anak kuliah tuh seberapa sih saat itu gitu. Saat kita jam 12 tepat, lalu kita nyalain kembang api. Karena kita lagi seru, kita tuh gak tahu kalau pintu gerbang kosan itu ada yang ngetuk. Dari ketukan pelan sampai akhirnya digedor. Baru saat itu kita ngeh, ada yang ngetuk pintu gerbang. Rasanya kan aneh gitu.
Karena kalau itu yang datang teman kita, biasanya mereka nggak ketuk, mereka langsung masuk aja. Karena posisinya pintu gerbang kosan malam itu memang nggak dikunci, cuma disentek aja gitu. Akhirnya kita buka pintu gerbang itu. Saat membuka pintu gerbang, kita kaget karena ternyata itu polisi. Mereka 4 orang lengkap dengan mobil taktis. Aku masih ingat banget wajah temanku tuh banyak yang panik. Kita tuh sempat berpikiran apa kita tuh kena razia atau ada beberapa penduduk di sekitaran kos itu merasa kita terlalu bising sampai lapor polisi. Jadi pikirannya tuh udah yang aneh-aneh gitu. Ternyata Pak polisi itu bertanya sama kita, apa benar di kosan ini ada yang bernama Desi? Kita menjawab ada. Setelah itu Pak polisi itu menyampaikan berita Desi itu kecelakaan sama pacarnya. Sekarang mereka berdua berada di rumah sakit. Kita semua yang di kosan itu pasti kaget lah, karena kita yakin 100% Desi itu tadi ke kosan dan dia masuk di kamar. Di situ sempat terjadi perdebatan kecil antara kita sama Pak polisi. Sampai akhirnya Pak polisi itu menyebutkan ciri-cirinya Desi. Dan itu memang ciri-ciri yang dimiliki Desi. Gak berapa lama akhirnya kita mutusin untuk ngecek kamarnya Desi. Karena saat kita panggil, Desi itu kok gak keluar kamar gitu. Beramai-ramai kita masuk ke kamarnya Desi karena pintunya memang terbuka. Saat kita memasuki kamarnya Desi, lagi-lagi tercium harum wangi parfum. Sama kayak parfum yang kita cium waktu Desi ikut gabung sama kita. Kamar Desi itu terlihat kosong dan rapi banget, jadi kayak seperti gak ada orang yang masuk sebelumnya. Kamar kos itu kan cuma terdiri dari 2 sekat, kamar sama kamar mandi. Kita sampai ngurus cek ke dalam kamar mandi, ternyata gak ada Desi. Padahal logikanya kalau Desi itu keluar pasti melewati halaman tengah, dan kita tuh tadi memang di halaman tengah itu, jadi nggak mungkin kalau Desi keluar kita nggak tahu. Akhirnya ya kita mau nggak mau cross check lah ke rumah sakit. Jadi kita beramai-ramai semuanya tuh ikut ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, kita semuanya ada di situ tuh rasanya tuh lemes badan kita, karena ternyata memang informasi yang diberikan Bapak polisi itu benar. Desi mengalami kecelakaan. Kecelakaannya itu antara motor dan motor. Desi diboncengin Ahmad bertabrakan dengan para pengendara yang konvoi di malam tahun baru. Karena benturannya itu, tabrakannya itu terlalu keras, jadi Desi itu terpental dan kepalanya terbentur ke trotoar. Katanya Desi meninggal seketika. Dan Ahmad kritis berada di ruang ICU. Saat itu kan kita panik ya. Memang udah ada HP saat itu, tapi kan kita nggak tahu nomor orang tuanya Desi itu berapa dan kita menghubungi siapa, kita nggak tahu. Jadi saat itu memang kita tuh dikasih formulir kayak suruh menandatangani surat kematiannya Desi. Saat itu aku sempat membaca. Jadi jam kematiannya Desi itu tepat di jam 11:05. Saat itu Desi balik ke kosan sambil menenteng tas plastik yang diserahkan sama aku. Rasanya tuh kita tuh nggak percaya banget, karena ya tadi bener-bener kita lihat Desi tuh balik ke kosan, ikut gabung sama kita, walaupun dia tuh cuma diem karena memang pembawaannya kan pendiem. Kita ngerasa tuh gak ada yang aneh sama sekali. Jadi ya setiap tahun baru tuh kalau pas ada acara kumpul-kumpul ya sama teman-teman kuliah tuh, kita tuh pasti selalu membicarakan tentang Desi sama pacarnya itu. Dan sekali lagi di setiap aku menceritakan orang yang sudah meninggal, gak lupa untuk selalu mengirim doa. Karena yang terbaik untuk orang yang meninggal adalah doa. Semoga dilapangkan jalannya dan diberi kemudahan.
Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, dan aku gak akan ngelupain untuk selalu mengingatkan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.